Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kembali saya melanjutkan konten saya tentang pembelajaran di era pandemi. Pada kali ini kita akan dibersamai oleh sahabat kita ya, yang akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh tanpa galau dan stres. Oke, bagaimana dan siapakah beliau? Oke, ya. Kemudian apa yang beliau sampaikan dan bagaimana penyampaian beliau? Ayo kita simak video beliau berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan guru-guru sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya bisa bersilaturahim dengan ayah bunda dan guru-guru yang saat ini hadir di sini. Walaupun kita bersilaturahim melalui dunia maya, walaupun kita bersilaturahim hanya melalui video ini, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi esensi dari silaturahim kita. Esensi untuk tetap saling memberikan inspirasi, saling belajar, saling berbagi. Di awal kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita keberkahan dalam kehidupan. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan. Allah hindarkan kita dari segala virus ataupun wabah yang saat ini ada di muka bumi ini. Dan yang terpenting untuk saat ini Allah berikan kita kesabaran dan kekuatan, terutama dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Semoga kita bisa terus memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, mendidik generasi-generasi hebat yang kelak dia akan menjadi pewaris-pewaris peradaban tangguh pada zamannya nanti. Ayah bunda sekalian, pandemi ini sudah berlangsung beberapa bulan. Banyak hal yang harus menyesuaikan yang disebabkan oleh pandemi ini. Mulai dari bisnis, mereka menyesuaikan bagaimana di masa pandemi ini bisnis mereka tetap jalan. Ada sektor pariwisata yang juga menyesuaikan gimana caranya agar mereka tetap eksis. Termasuk juga kita di sektor pendidikan. Bagaimana caranya supaya anak tetap mendapatkan pembelajaran yang optimal. Kita menyesuaikan dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini banyak sekali cerita. Saya sudah main selama pandemi ini mungkin lebih dari 20 sekolah untuk memberikan training-training. Main ke Bengkulu, ke Jawa Tengah, walaupun hanya melalui Zoom. Ya. Tapi alhamdulillah banyak cerita yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman main ke beberapa sekolah itu. Ada yang optimis menyambut masa pandemi ini, ada yang semangat, ada yang penuh harapan, ada yang harap-harap cemas, dan yang lain-lainnya. Nah, rata-rata mereka berharap bagaimana agar pembelajaran optimal ini, agar pembelajaran jarak jauh ini bisa optimal. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan sharingkan bagaimana caranya agar pembelajaran jarak jauh yang saat ini kita lakukan, dan kemungkinan sampai dengan akhir semester ini, atau di bulan Desember nanti, bisa optimal dan bisa berdampak cukup signifikan buat anak-anak kita. Ya. Ayah bunda sudah siap ya? Yuk kita konsentrasi agar maksimal pembelajaran kita. Iya, siap. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin bertanya dulu kepada yang hadir semua di sini, bagaimana perasaannya menghadapi kondisi saat ini? Bagaimana perasaannya menghadapi pembelajaran jarak jauh ini? Bagaimana perasaannya mendampingi anak-anak di rumah ataupun para guru-guru yang harus melakukan pembelajaran jarak jauh? Ya, seperti Bapak. Ya, saya yakin Oke. sekali beragam Iya, jawaban yang bisa dilontarkan oleh kita semua. betul. Ya, mulai dari ada yang optimis tadi, ada Iya. yang pesimis, ada yang harap-harap cemas, dan seterusnya. Kenapa saya di awal menanyakan bagaimana perasaan atau bagaimana mindset kita terkait dengan ini semua? Karena apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita bertindak. Yang kita pikirkan akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Jadi mindset kita akan menentukan bagaimana kualitas tindakan kita. Ketika kita berpikir positif, maka kualitas tindakan kita pun akan positif. Ketika kita berpikir baik, mindset kita baik,
maka kualitas tindakan kita pun akan baik, perilaku kita pun akan baik. Termasuk sama, ya menghadapi pandemi ini apa mindset kita? Ya, ketika mindset kita baik, maka kita pun akan baik meresponnya. Karena tadi mindset dan perasaan kita akan menentukan bagaimana kita merespon ini semua. Dan respon inilah akan menentukan bagaimana hasil akhirnya. Contoh gini, pandemi ini kan sudah lama ya. Pandemi ini sudah berbulan-bulan kita lalui. Di Indonesia sendiri, pandemi ini di awal tahun. Dan kita baru mulai melaksanakan protokol ketat dan lockdown ataupun stay at home itu di bulan Maret rata-rata seluruh daerah di Indonesia. Nah, anggaplah di bulan Maret ini, semua orang itu mengalami hal yang sama. Hampir semua orang, walaupun beberapa yang lainnya itu ada yang bekerja dan yang lain-lain. Hampir semua orang mengalami hal yang sama, lockdown atau stay at home di rumah. Anak-anak belajar di rumah, orang tua bekerja dari rumah. Tapi setelah beberapa bulan, ternyata hasilnya berbeda. Ada orang yang selama di rumah, justru kemampuan dan kapasitasnya bertambah. Karena dengan di rumah tersebut, dia justru banyak ikutan seminar-seminar online yang menginspirasi, banyak belajar. Ada orang yang ketika di rumah ini menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tapi ada orang yang di rumah justru menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Ya, ada keluarga yang ketika stay at home di rumah makin akrab. Ya, yang sebelumnya sibuk dengan urusan masing-masing ada di rumah, komunikasinya justru makin bagus, makin akrab. Tapi ada keluarga yang ketika masa-masa pandemi ini seluruhnya di rumah malah berantem. Kalau kita baca di internet tuh di Cina itu ketika masa-masa lockdown justru angka perceraian mereka tinggi. Kenapa? Karena mereka sama-sama di rumah dan sama-sama melihat bagaimana kejelekannya masing-masing. Kalau biasanya mereka tidak 24 jam bersama-sama, itu 24 jam. Akhirnya melihat nih bagaimana perilaku pasangannya masing-masing sehingga menyebabkan perceraian. Nah, artinya apa? Kembali saya ingin mengingatkan, semua kita mengalami hal yang sama, tapi kenapa hasil akhirnya berbeda? Itu tergantung dari respon. Dan respon itu sangat dipengaruhi bagaimana cara kita berpikir atau mindset kita. Nah, oleh karenanya inilah yang akan pertama kali kita bahas. Jadi mindset apa aja yang harus kita bangun? Nah, nanti akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Kita lanjut sahabat-sahabat semua, akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Ayah bunda sekalian, mindset yang pertama kali harus kita bangun menjadi lebih positif adalah terkait dengan pandemi ini. Karena semua yang terjadi saat ini itu berawal dari adanya wabah COVID-19 ataupun pandemi ini. Nah, bagaimana kita melihat, bagaimana sudut pandang kita terkait dengan pandemi ini, terkait dengan adanya virus COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adanya COVID-19 ini. Dan saya yakin sekali ketika Allah telah memberikan sesuatu kepada kita, itu punya tujuan yang baik. Jangan-jangan COVID-19 yang Allah sajikan kepada kita ini, Allah punya tujuan bagaimana mengubah kualitas kehidupan kita jauh lebih baik. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi pandemi ini? Ketika kita menyikapi pandemi ini dengan sudut pandang negatif, maka apapun itu hasilnya akan negatif. Mulai dari perilaku kita, rasa kita, ada keputusan dari pemerintah, pembelajaran jarak jauh, kita akan pandang semuanya dengan pandangan negatif. Jangan-jangan di antara kita masih banyak yang mengatakan, ini gara-gara corona nih, semua kayak gini nih, capek akhirnya. Ini gara-gara corona nih, bangkrut kita semua. Ini gara-gara corona nih. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak bisa menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkeluh kesah pun, marah-marah pun, kita tetap akan mengalami yang namanya pandemi ini. Maka bagaimana kita meresponnya dengan positif, itu yang jauh lebih penting. Nah, ayah bunda sekalian, alhamdulillah saya sempat berdiskusi dan bukan berdiskusi ya, mendapatkan inspirasi dari seorang psikolog nasional
parenter senior, yaitu Ustadz Aat, yang dia mengatakan bahwasanya bagaimana sekarang kita bisa menjadikan pandemi ini bagian dari variabel pendidikan kita. Dan setelah saya pikirkan, benar juga. Ya, virus yang Allah sajikan ini adalah kurikulum yang keren. Pandemi yang saat ini terjadi adalah kurikulum keren yang Allah hidangkan kepada kita, kepada anak-anak kita. Dulu-dulu nggak ada kurikulum seperti ini. Dulu-dulu nggak ada proses pembelajaran saat ini. Kalau kita bisa menjadikan ini adalah bagian dari proses belajar kita, oh ini akan keren sekali. Saya adalah orang yang nggak pernah mau untuk ngisi seminar offline, seminar online, ya. Sempat diundang berkali-kali untuk memberikan training, tapi online. Saya mengatakan nggak mau. Susah saya kalau harus memberikan training online. Kenapa? Karena nggak bisa ngeliat audiensnya, nggak ada touch-nya sama audiens, gitu, nggak ada respon dari audiens. Saya bilang undang aja saya ke sana. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita untuk bersilaturahim. Ya, jadi saya lebih senang dihadirkan dari kota ke kota lainnya, bertemu dengan audiens, gitu. Tapi dengan masa pandemi ini itu semua udah nggak bisa dilakukan lagi. Saya tetap pengen memberikan inspirasi kepada banyak orang, tapi terbatas dengan adanya pandemi ini. Tidak boleh adanya tatap muka dan yang lain-lain. Jadi mau nggak mau sekarang saya harus belajar. Dulu saya nggak mengenal yang namanya Zoom. Dulu saya nggak mengenal atau tidak mengaktifkan YouTube demikian rupa. Sekarang saya harus bisa menyalurkan keinginan saya untuk memberikan inspirasi melalui media. Nah, saya belajar ngedit video, belajar membuat video, macam-macam. Guru-guru di sekolah juga saya yakin belajar, ya. Kalau pembelajaran normal tatap muka, guru-guru sudah punya bahannya, gitu kan. Udah punya bahannya, tinggal ngajar. Kurikulumnya sudah ada, tinggal ngajar. Nah, sekarang harus pembelajaran jarak jauh. Kurikulumnya ada, tapi harus menyesuaikan bagaimana cara menyampaikannya. Akhirnya guru-guru juga jadi belajar bagaimana untuk membuat video tutorial. Banyak guru-guru yang belajar itu sekarang. Belajar bagaimana membuat slide-slide atau flyer-flyer menarik yang bisa disampaikan kepada anak-anak agar anak-anak bisa mengerti tanpa harus bertemu langsung dengan gurunya. Belajar bagaimana caranya mengassessment anak-anak, ya, tanpa ketemu langsung, hanya melalui Zoom, gitu. Belajar bagaimana memberikan tugas yang efektif kepada anak-anak dan seterusnya. Belajar bagaimana berkomunikasi yang nyaman dengan orang tua dan anak. Ya. Orang tua juga belajar lagi, ya, bagaimana caranya sabar mendampingi anak-anak. Belajar, semua belajar, gitu. Jadi kalau kita jadikan ini bagian dari kurikulum, wah itu keren sekali. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Saya ingin bercerita nih. Ketika anak saya kelas 5, sekarang anak saya sudah kelas 7, kelas 1 SMP. Dulu ketika masih kelas 5, di akhir tahun ajaran, mereka akan ekspedisi ke sebuah tempat. Namanya Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi kalau di sekolah kami itu kelas 3, kelas 4, kelas 5, itu proses pembelajaran di akhir tahun itu dengan cara ekspedisi. Kelas 3 mereka belajar bentang alam, mereka akan ekspedisi ke Gunung Krakatau. Gunung Krakatau meletus, kita pindahkan dan kita alihkan proses pembelajaran mereka ke Ciletuh, Sukabumi. Kelas 4 mereka belajar bebatuan di LIPI Karangsambung, Kebumen. Kelas 5 mereka akan belajar ekosistem, habitat, dan yang lain-lain ke Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, anak saya belajar ke sana. Di awal tahun, guru-guru menyampaikan lesson plan ke kita. Ini loh proses pembelajaran anak selama 1 tahun ini, ya, termasuk di akhir. Mereka akan belajar terkait dengan ekosistem, habitat, dan yang lain-lain, dan mereka akan belajar kemandirian, belajar macam-macam di situ disebutkan. Nah, sarananya adalah dengan ekspedisi ke Taman Nasional Ujung Kulon. Selesai itu disampaikan, kita mengerti para orang tua dan kita siap backup dan kita siap support terkait dengan pembelajaran anak. Di kelas, ketika awal masuk, guru-guru juga menyampaikan kepada anak-anak, nanti di akhir tahun, insya Allah kita akan ekspedisi selama 5 hari ke Taman Nasional Ujung Kulon. Wah, anak-anak semangat. Anak-anak menjadikan itu adalah bagian dari mimpi mereka. Nggak cukup sampai di situ. Akhirnya guru-guru pun menambahkan bahwasanya kalau kalian ingin benar-benar
sampai ke Taman Nasional Ujung Kulon sekitar 10 bulan yang akan datang, maka yang harus kalian lakukan adalah usaha dari sekarang untuk mengumpulkan uang. Karena 80% bahkan harusnya sih semua perjalanan atau biaya perjalanan ini ditanggung oleh kalian sendiri. Anak-anak tertantang. Jadi di situ sebenarnya kita ingin mengajarkan anak-anak punya mimpi, setelah itu bagaimana mereka berusaha keras untuk mewujudkan mimpi mereka. Mulailah anak-anak untuk fundraising, berjualan, mencari dana. Bahkan di kelas 5 itu kita sudah ajarkan anak-anak juga berani menyampaikan mimpi mereka kepada orang banyak. Dengan cara apa? Presentasi. Mereka presentasi ke perusahaan-perusahaan, ke instansi-instansi untuk mencari dana sponsorship. Dan itu difasilitasi oleh orang tua, melalui jaringan orang tua dan yang lain-lain. Alhamdulillah anak-anak bisa presentasi ke beberapa perusahaan. Beberapa bulan berlalu, ya, dana yang terkumpul sudah sekitar 70%. Semakin lama kan anak-anak semangat nih, dikabarin ini dana alhamdulillah sudah cukup banyak, selalu kita akan jadi ke sana. Qadarullahnya di bulan Desember ada bencana yang Allah hadirkan kepada kita semua, yaitu ada tsunami di daerah Banten. Ya, rata tuh semuanya. Waktu itu Anyer, Carita, dan seterusnya itu terkena dampak dari tsunami tersebut. Termasuk tempat kita yaitu di Sumur itu rata semuanya. Anak-anak kaget mendengar berita ini. Kita sebagai orang tua juga kaget, guru-guru kaget. Kita ngedown semua. Ini gimana nih perjuangan anak-anak sudah berbulan-bulan untuk mengumpulkan dana, membuat proposal, presentasi ke sana kemari, harus batal gara-gara ada tsunami. Semua ngedown. Ya termasuk saya sendiri ngedown. Tapi setelah kita pikir-pikir, Taman Nasional Ujung Kulon itu bukanlah tujuan pembelajaran, tapi sarana pembelajaran. Kalau itu bagian dari sarana, berarti bisa kita ganti. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan mimpi kepada anak-anak, mengajarkan kerja keras kepada anak-anak. Dari sisi pembelajaran sainsnya, mereka akan belajar ekosistem dan yang lain-lain. Artinya apa? Tujuan bisa destinasi bisa dipindahkan, gitu. Tapi yang jelas, proses belajar anak harus tetap berlangsung. Dikumpulkanlah waktu itu guru-guru, kita berkumpul dengan guru-guru dan orang tua membicarakan hal ini. Tuh ya. Sebagian dari kita masih ada yang ngedown. Nah, disitulah saya yang menyampaikan kepada orang tua dan guru-guru, ayah bunda sekalian, sebenarnya ini adalah hal yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari ini Allah memberikan rezeki kepada anak-anak kita untuk belajar lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Anak-anak kita hari ini diminta untuk belajar bahwasanya mereka punya mimpi, mereka berusaha untuk menggapai mimpinya, tapi ingat satu hal, tidak semua mimpimu mungkin bisa terwujud. Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Allah tahu mana yang lebih baik. Allah ingin ajarkan itu kepada anak-anak kita. Nah, oleh karenanya, kita sebagai orang tua dan guru-guru, ayo cepat-cepat move on dari ini semua. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk bangkit kalau mereka gagal untuk mencapai mimpinya. Bukan gagal, bahasanya apa ya? Untuk di satu sisi ini belum terwujud, tapi mereka masih bisa move on untuk mengganti destinasi lain. Kita masih punya beberapa bulan kok untuk bisa mengganti destinasi. Kita rapatkan, kita pilih destinasi baru, kita ajarkan anak-anak kita move on, kita ajarkan anak-anak kita untuk, ayo, bukan Taman Nasional Ujung Kulon yang sekarang hari ini kita tuju, tapi kita punya mimpi kita, atau mimpi kita ganti jadi Bodogol, dengan hal yang serupa insya Allah. Kita ajarkan anak-anak kita bangkit. Saya bilang nih tahun-tahun sebelumnya nggak pernah diajarin ini sama Allah, tapi anak kita berkah untuk mendapatkan pelajaran ini. Ya, jadi kalau kita bisa memandang ini dengan hal positif, termasuk juga pandemi ini hasilnya akan positif. Proses pembelajaran akan jauh lebih maksimal. Kalau kita punya home program sendiri nih, ya yang bisa kita diskusikan dengan sekolah, ya jadikan pandemi ini adalah sebagai bagian dari kurikulum. Kita insertkan bagaimana kita disiplin untuk bisa menjaga kebersihan kita, disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah terbiasa disiplin, kelak akan menjadi orang-orang yang hebat. Yang kedua adalah bersabar dengan masa-masa ini. Saya yakin sekali banyak anak-anak yang hari ini mengalami kebosanan. Ya, bosan, di rumah aja, nggak keluar, nggak ada teman, dan yang lain-lain. Ajarkan mereka untuk bersabar dalam masa-masa seperti ini. Bukan cuma kamu yang bosan, tapi hampir semuanya. Bukan cuma kamu yang pengen keluar, tapi hampir kita semuanya. Jadikan mereka juga adalah orang-orang yang berempati atau ikut bagian dalam
bagaimana mencegah virus ini tidak menyebar luas. Gitu. Saya mengatakan kepada anak-anak saya, dengan kamu berada di rumah, dengan kamu menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kamu punya andil besar dalam menyelamatkan negeri ini. Kamu punya andil besar untuk mencegah virus ini meluas, tidak tersebar terlalu luas. Gitu. Jadikan mereka mengerti dan berempati terhadap keadaan seperti itu. Nah, yang berikutnya apa? Ini juga sarana pembelajaran bagaimana menumbuhkan empati dan rasa sosial mereka. Ya kalau anak-anaknya sudah besar, bisa diajak diskusi. Banyak yang terdampak nih dengan pandemi ini. Alhamdulillah kita Allah berikan kelebihan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, gitu kan. Ajarkan mereka untuk berbagi dan yang lain-lain. Pokoknya kalau kita bisa manfaatkan, ini akan menjadi kurikulum yang keren, ayah bunda sekalian. Tinggal yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana mindset kita dan bagaimana kita meresponnya. Kalau kita meresponnya dengan baik, hasilnya juga akan baik. Insya Allah. Oke. Lanjut lagi materi berikutnya, langsung saja kita. Ayah bunda, mindset kedua yang harus kita tata ulang kembali di kepala kita agar positif adalah mindset terkait dengan pendidikan itu sendiri. Iya. Yang lebih penting buat anak-anak adalah sekolah atau belajarnya. Gimana ya bunda? Yang lebih penting buat anak-anak, sekolahnya itu sendiri atau proses belajar mengajar? Belajarnya. Saya yakin sebagian ayah bunda akan menjawab yang lebih penting itu anak-anak belajar. Iya, karena memang itu hakikat pendidikan. Banyak anak-anak yang sekolah tapi nggak belajar. Tapi banyak anak-anak yang belajar tapi tidak di sekolah. Karena memang begitu, belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu bisa kapan saja dan belajar bisa ke siapa saja. Asal dia mendapatkan insight terbaik, pengalaman terbaik, pengetahuan baru yang baik, itu dia belajar. Gitu. Saya terinspirasi dengan sebuah film yang luar biasa. Nanti ayah bunda boleh tonton, atau yang sudah pernah menontonnya pasti akan tahu ceritanya. Film itu judulnya Three Idiot, film India. Ini mindset pendidikannya ini luar biasa di sini. Ya, semua orang masuk kampus teknik dengan harapan mereka lulus, mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, gampang mendapatkan pekerjaannya. Ya, orang tua juga nyuruh semua anak-anaknya masuk sana. Ada satu orang anak bernama Rancho masuk ke kampus tersebut karena memang dia punya minat di sana. Dia mencintai mesin, dia mencintai yang namanya teknik dan teknologi, gitu. Sehingga dia masuk kampus ke sana sebagai seorang joki. Dia lulus sebagai lulusan terbaik, ijazahnya diberikan kepada orang lain. Ya. Sementara dia pergi ke sebuah desa kecil, di situ justru desanya dibangun full teknologi. Bahkan dikisahkan dia di sana diceritakan sebagai profesor bernama Wang Du. Nama sebelumnya kan Rancho, Profesor Wang Du yang sangat terkenal menemukan sekian ratus penelitian. Dia nggak punya ijazah memang, tapi dia hadir ke sana untuk mencari ilmu yang seluas-luasnya. Setelah dapat ilmu tersebut, dia akan pergunakan ilmu tersebut untuk berkarya. Berbeda dengan apa yang saya dapatkan dulu ketika saya sekolah, mindset yang ditanamkan oleh orang tua saya adalah belajar yang giat, supaya apa nilaimu bagus. Jadi belajar hanya untuk senilai, belajar hanya untuk selembar ijazah, dan itu tertanam terus-menerus kepada mindset saya. Sehingga apa? Yang saya lakukan adalah mengejar nilai terbaik, gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang punya mindset seperti ini, mindset seperti saya, bisa kita lihat bahwasanya karya terakhir dia kalau dia sarjana adalah skripsi. Setelah itu nggak berkarya lagi. Padahal esensi pendidikan itu adalah belajar bukan untuk nilai, tapi belajar itu untuk menciptakan sebuah kesadaran. Dengan kesadaran, kita menambah pengetahuan. Dengan itu kita termotivasi lagi untuk dapat pengetahuan seluas-luasnya. Nah, dengan pengetahuan yang kita punya, kita manfaatkan dan kita gunakan pengetahuan tersebut untuk berkontribusi di masyarakat, untuk menciptakan sebuah karya. Jadi belajar itu sampai dengan akhir hayat, dan kita bisa berkarya seluas-luasnya dengan apa yang kita miliki. Gitu. Ya. Yang kedua adalah saat dia berada di kelas mesin pertama kali hadir di sana. Ya, pertama kali hadir di sana, dia diminta untuk menjelaskan apa definisi tentang mesin. Dan dia berhasil menjelaskan definisi tentang mesin dengan bahasa sederhana. Sampai dia naik turunin sleting kan, up down gitu. Yang belum nonton deh, keren pokoknya filmnya.
Dan disalahkan oleh dosennya, salah, bukan seperti itu, nggak sesuai dengan buku. Gitu. Apa artinya sesuai dengan buku? Katanya, sementara yang saya sampaikan jauh lebih sederhana. Kalau ujian ini salah jawab ini. Satu orang lagi temannya diminta untuk menjelaskan terkait dengan mesin dan persis sama dengan apa yang tertulis di buku. Jadi hampir sama seperti saya dulu ya, ngapalin secara tekstual apa yang tertulis di buku, disalin ke kertas jawaban ujian untuk mendapatkan nilai terbaik gitu, tanpa ngerti substansinya apa. Pengertian selat apa? Misalnya pengertian selat itu, selat adalah lautan kecil yang dipisahkan dua pulau. Mungkin kalau di buku seperti itu. Tapi boleh nggak anak-anak menjawab? Ini kan ada pulau, ini kan ada pulau, di tengahnya ada lautan. Nah itu yang namanya selat. Kalau substansinya benar, itu benar secara pendidikan gitu, ya. Nah, yang jadi masalah adalah itu tadi, karena kita belajar untuk mendapatkan nilai. Nah, akhirnya apa? Ketika mindset itu tertanam pada diri kita, akhirnya pembelajaran di rumah juga seperti itu. Belajar atau mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan contrengan-contrengan tanpa mendapatkan esensinya. Ada seorang anak yang ditugaskan bagaimana membantu orang tuanya, ya, agar memiliki empati terhadap orang tuanya, agar memiliki bagaimana dia menolong orang tuanya, gitu kan, yang meringankan pekerjaan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dan diminta ya hasil kerjanya atau ketika saat dia mengerjakannya difoto dan diupload di sosial media. Nah, ada tuh sekolah yang kayak gitu. Tapi karena esensinya nggak dapet, karena mindsetnya salah, yang dilakukan orang tua adalah cuma, ayo kamu nyapu, foto, gitu kan ya. Bahkan ada seorang bapak yang harus marah-marah ke anaknya, kurang maju, kurang senyum fotonya. Setelah difoto, diupload, sapunya mah ditinggalin. Gitu. Saya komentar dalam hati, ya Allah, ini mengajarkan pencitraan sejak dini. Ya, esensinya kan nggak dapet. Esensinya adalah bagaimana membantu orang tua, bagaimana anak mau berbakti dan meringankan beban orang tua. Nggak dapet. Karena apa? Cuma memenuhi contreng. Udah nyapu hari ini, udah ngepel hari ini, gitu. Nah, di rumah jangan sampai yang seperti ini terjadi. Iya. Anak-anak mengerjakan sesuatu tanpa ruh. Ngapalin Quran hanya untuk contreng, udah hafal, tapi nggak ada ruhnya, nggak ada motivasinya untuk menghafal berikutnya kepada Quran. Nilai-nilai Quran itu nggak masuk ke dalam hatinya. Iya. Jangan sampai seperti itu. Itu mindset yang pertama. Mindset kedua terkait dengan pendidikan. Ini yang paling penting, terutama buat ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian, ya, tanggung jawab pendidikan itu adanya di kita sebagai orang tua, bukan adanya di guru. Adapun guru adalah partner dan mitra pendidikan kita. Nah, hari ini Allah berikan hadiah nih kepada kita. Dengan adanya pandemi ini, tanggung jawab pendidikan itu kembali Allah serahkan kepada kita. Nih orang tua diambil alih lagi tanggung jawab pendidikan. Karena tidak banyak, karena tidak sedikit di antara orang tua yang justru menjadikan sekolah sebagai penanggung jawab utama pendidikan. Dia subkontrakkan tanggung jawab utamanya ke sekolah, ke pengajian, ke tempat les dan yang lain-lain. Dia berharap dengan menitipkan anaknya ke sekolah udah full paket tuh, ya, bayar mahal, anaknya pintar, anaknya soleh, akhlaknya bagus dan seterusnya. Sementara di rumah orang tua lepas tangan. Nah, itu hari ini Allah kembalikan lagi kepada orang tua. Kalau ternyata mindset kita terkait dengan pendidikan adalah tanggung jawabnya sekolah, wajar kalau kita sebagai orang tua punya keberatan. Pusing, ya Allah, ini pusing amat yang ngurusin anak di rumah. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan mindset itu. Tapi orang yang punya mindset, ya ini tanggung jawab saya. Nah, hari ini kita nggak bisa berpartner dulu dengan sekolah melalui pertemuan langsung, harus jarak jauh, nggak apa-apa. Tapi tanggung jawab itu ada di kita. Gitu. Nah, oleh karenanya ayah bunda sekalian, perbaiki lagi mindsetnya supaya kita nggak merasa berat ketika harus ngurus anak-anak di rumah. Gitu ya. Oke, kita lanjut materi yang terakhir. Salah satu kunci penting untuk membuat proses pembelajaran jarak jauh ini optimal adalah adanya sinergi yang baik antara orang tua dengan guru. Nah, ini dia. Adanya kerjasama yang baik antara rumah dengan sekolah. Ya, kita sama-sama paham bahwasanya pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua di rumah. Ya, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang tua.
Tapi karena orang tua juga di rumah memiliki berbagai keterbatasan, apalagi tidak memiliki basicnya, maka orang tua perlu partner-partner untuk mendidik anaknya. Bahkan pepatah Afrika pun mengatakan bahwasanya butuh satu orang kampung untuk mendidik dan menghebatkan anak. Satu kampung gitu. Artinya kita harus bisa bersinergi dengan banyak orang untuk bisa mendidik anak kita. Nah, salah satu yang kita pilih adalah institusi sekolah atau sekolahan. Nah, ketika kita sudah memilih sekolah tersebut untuk menjadi mitra kita atau partner kita dalam mendidik anak kita, maka itulah pentingnya sinergi. Sinergi itu adalah artinya harmoni, sejalan, seirama. Ya, ketika semuanya punya tujuan ke arah A, maka ke arah A semuanya. Supaya anaknya nggak bingung. Ya, di rumah orang tua ke arah B, di sekolah orang tua ke arah A, maka anaknya akan bingung nih, nggak maksimal gitu. Nah, itulah kenapa butuhnya benar-benar sinergi. Apalagi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, sinergi sangat dibutuhkan antara orang tua dengan guru-guru yang ada di sekolah. Nah, bagaimana teknis bersinerginya? Jadi teknis bersinerginya adalah yang pertama, di awal tahun ajaran baru. Nah, kemarin sih sebenarnya sebelum tanggal 13 Juni kemarin, baiknya sekolah menyampaikan dan memaparkan rencana pembelajaran satu semester ke depan di rumah. Ya, secara umum sekolah menyampaikan, insya Allah selama pembelajaran jarak jauh ini media yang kita pakai adalah A, B, C, dan D. Proses belajarnya adalah A, B, C, dan D. Ya, setelah itu guru kelas juga menyampaikan lesson plan-nya selama satu semester ke depan. Ini loh bahan ajar kita, ini loh hal-hal yang akan kita pelajari, ya, ini loh targetan-targetan umumnya. Gitu. Nah, setelah orang tua mengetahui itu semua, jadi antara orang tua dengan sekolah minimal di awal punya ekspektasi targetan yang sama. Ya, walaupun nanti kita sama-sama tahu bahwasanya hasil akhirnya akan berbeda karena masing-masing anak akan memiliki potensi. Tapi di awal punya gambaran nih, targetan yang sama. Oh, anak saya kelas 3 SD. Berarti kelas 3 SD selama satu semester ini aja loh ya akan disampaikan oleh guru-gurunya, atau ini aja loh targetan dari pendidikan gitu. Nah, makanya ketika orang tua dan sekolah minimal memiliki ekspektasi yang sama terkait dengan targetan ke depan, sinergi akan jauh lebih gampang. Ya, paparkan tuh lesson plan-nya. Nah, bukan cuma sekedar lesson plan, bahkan weekly plan-nya seperti apa. Ya, ayah bunda, ini weekly plan untuk minggu ini. Anak-anak nanti selama seminggu ini loh yang diharapkan dari minggu ini. Ya, apa aja yang ingin diubah dari sisi karakter anak, apa aja pembelajaran yang ingin disampaikan kepada anak, ya, apa aja kurikulumnya. Orang tua sudah tahu sebelumnya, jadi bisa mantau. Ya, termasuk juga ketika ada jadwal-jadwal detailnya, orang tua akan tahu jadwal detailnya. Ya, kadang banyak orang tua yang lost gitu kan ya. Di sekolah ada pembelajaran, anaknya mah ngapain gitu. Kok anak ibu belum ngumpulin tugas ya? Saya nggak tahu kalau anak saya punya tugas. Padahal di grup ada gitu. Ya, padahal di lesson plan, di weekly plan sudah disampaikan. Nah, guru-guru memaparkan itu dan pastikan orang tuanya mengerti dengan apa yang disampaikan, ya. Sehingga ketika ini sudah dipaparkan, orang tua sudah ngerti, akan jauh lebih mudah untuk melakukan teknisnya nanti. Nah, yang kedua, setelah guru-guru memaparkan, itu tadi kewajiban orang tua adalah melihat paparan tersebut, mendengarkan paparan tersebut, kalau perlu ngerti dengan apa yang disampaikan dan paham dengan apa yang disampaikan. Oh iya, satu semester ke depan ini loh targetan buat anak saya. Oh iya, sekolah secara umum menggunakan media ini loh. Oh iya, seperti ini dan seterusnya. Nah, ajak bersinergi. Apa yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah, apa yang bisa dilakukan dan dibantu oleh orang tua di rumah. Nah, disitulah butuhnya komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru. Itulah butuhnya komunikasi yang baik antara rumah dengan sekolah. Bahkan kalau perlu, di rumah punya home program sendiri gitu. Mohon maaf nih Bu, anak saya sudah 12 tahun. Tapi ternyata anak saya belum memiliki kemandirian. Nah, di rumah ini selama pandemi ini, lumayan nih cukup waktu beberapa bulan untuk menanamkan kemandirian itu. Boleh nggak saya sisipi targetan ini? Diskusikan dengan sekolah, diskusikan dengan wali kelasnya. Oh boleh gitu kan ya. Nanti kita akan masukkan khusus ini menjadi mutabaahnya.
Atau tambahkan yang berikutnya, Bu, alhamdulillah nih anak saya punya potensi dari sisi artnya gitu. Boleh nggak nih selama 6 bulan ini kita tonjolkan sisi artnya. Pokoknya komunikasikan, ya, sinergikan semuanya. Home program kita ini loh, Bu, bisa nggak disisipkan di sekolah gitu kan ya. Nggak untuk seluruh sekolah, tapi khusus untuk anak saya mungkin bisa disisipkan, Bu. Gitu. Nah, sehingga ketika ini sudah berjalan dengan baik, targetan pun akan proses pembelajaran pun akan jauh lebih maksimal. Dan jangan lupa, bagi kita semua yang ada di sini, ini semua adalah hal yang baru. Betul ya, hal yang baru. Tidak ada sekolah manapun yang punya pengalaman terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Karena ini semua baru gitu. Semua sekolah lagi nyari pola dan segala macamnya. Nah, bolehlah orang tua untuk memberikan masukannya kepada sekolah. Itu adalah bentuk sinerginya. Masukan yang sifatnya positif. Oh, saya baca-baca ya, kok di sini ada yang programnya seperti itu. Kayaknya sekolah kita cocok untuk menerapkan itu. Gitu. Guru merapatkan, cocok nggak? Kalau cocok, oh yuk kita coba lakukan lagi. Itulah kenapa pentingnya pembelajaran jarak jauh ini harus dievaluasi di masing-masing sekolah. Ya, karena sekolah satu dengan sekolah yang lainnya berbeda karakternya. Apa sih kesulitannya? Gitu. Oh, di sekolah kita ini nggak memungkinkan dengan media Zoom. Kenapa? Karena sinyalnya kurang, lemah. Banyak anak-anak kita yang tinggalnya di bukit dan segala macam. Maka apa yang efektif gitu? Ya, dia lakukan evaluasi. Ya, entah 2 bulan sekali atau 6 pekan sekali dilakukan evaluasi sejauh mana pembelajaran ini efektif. Ya, disitulah sekolah juga diharapkan open mind terhadap masukan-masukan orang tua, dan orang tua juga open mind terhadap masukan-masukan dari sekolah gitu. Setelah mendapatkan masukan, dikumpulkan lagi, secara umum ternyata kendalanya sama nih antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Secara umum kendalanya sama. Nah, rapatkan lagi, oh ternyata ini loh, bisa nggak kita bikin program untuk pembelajaran jarak jauh ini yang jauh lebih maksimal. Nah, kepala sekolah merapatkan lagi, launching lagi. Oh, ini loh programnya seperti ini. Diskusikan, sampaikan lagi kepada orang tua, paparkan lagi kepada orang tua. Mudah-mudahan selama 2 bulan ke depan kita menjalankan program ini akan jauh lebih maksimal. Gitu. Kenapa? Karena ini program baru, butuh dievaluasi, butuh masukan, butuh untuk diperbaiki. Ya, yang bunda sekalian ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dan seluruh sekolah-sekolah di Indonesia bisa optimal dan bersabar untuk menjalankan ini semua. Sekali lagi ini proses ya, ini proses untuk kita semua. Amin. Ini bagian dari kurikulum pendidikan tadi yang seperti yang saya bilang tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memang Allah sajikan buat kita. Iya. Kalau kita bisa meresponnya dengan baik, insya Allah kualitas kehidupan kita akan berubah jauh lebih baik ke depan. Iya. Insya Allah. Amin. Oke, sahabat-sahabat, itulah tadi yang disampaikan oleh saudara kita ya, Bang siapa tadi ya, Bang ini dia ya. Mindset kedua yang harus kita tata ulang kembali. Saya lupa ya, Febri ya, Febria Fajri. Beliau adalah Febria Fajri yang telah menyampaikan tentang pembelajaran di era apa ya namanya, seperti era pandemi seperti ini ya, pandemi virus corona yang semua kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi apapun yang sudah terjadi itu ya, itulah sudah yang harus kita syukuri, dan kita akan berusaha untuk menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Oke, sahabat guru semuanya, ya, sampai di sini dulu saya bisa menemani sahabat-sahabat semua. Sampai jumpa dengan konten saya yang berikutnya. Ya, untuk saat ini semoga ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi berkah buat kita semua untuk meningkatkan kreativitas kita dalam menghadapi situasi yang sedang kita hadapi ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.